Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desinta Nurul Aulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen akan mewawancarai Akang dari Pagar Asik. Dan NPM aku 253402111017. Maka dari itu kita mulai, dan pada Akang disilakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Iya, siap. Halo semuanya, perkenalkan aku Gama Restu, bisa panggil Gama atau Gam, siapapun itu bangga. Aku berasal dari PUBRP. Kebetulan kesibukan aku sekarang kerja sih, alhamdulillah baru lulus kemarin. Nah, paling alhamdulillahnya saya masih diamanahi sebagai Ketua Umum Pagar Asik sampai 2025 sekarang. Itu aja saja. Iya kan. Di sini kan kita juga mau ini itu buat tugas ya, Ya. tugas dari komunikasi bisnis. Lalu ada pertanyaannya. Yang pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas tersebut? Iya, berarti komunitas Pagar Asik ya. Ya, komunitas ini. Jadi yang pertama itu dalam visi secara formal itu kita untuk meningkatkan awareness masyarakat sehingga kepedulian masyarakat itu meningkat, khususnya kita anak-anak muda ya. Anak muda itu kan sebagai jantungnya generasi gitu. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh anak muda sekarang itu akan berdampak nantinya. Nah, dibentuklah Pagar Asik sebagai wadah di sana. Pendirinya siapa kalau boleh tahu? Oh ya, pendiri foundernya ada 5 orang, itu ada Kang Fauji Rizky Pratama, ada Kang Handi, ada juga Teh Anis, ada juga Kang Andilo, dan juga ada Kang Rudi gitu. Kalau Pagar Asik ini yayasan harapan rumah kita ya tadi. Yayasan Rumah Harapan Kita. Oh, harapan kita. Ya. Berarti itu yang yayasan Pagar Asik. Itu sebagai payung hukumnya. Oh. Jadi, nah di bawahnya itu menaungi komunitas Pagar Asik. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya, proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut. Oke. Kontribusi anggota sangat-sangat dilibatkan sekali ya. Mau idenya, mau sarannya, kita semuanya akan tetap tampung. Apapun itu untuk pengambilan keputusan. Biasanya secara berkala, entah itu setiap kita melaksanakan kegiatan, program, selalu ada saja kita adakan diskusi bersama. Tapi kalau untuk pengambilan keputusan yang dalam hal ranah-ranah teknis itu biasanya kita rapatkan dengan pengurus dulu, baru kita sharekan. Dan sesimpel kita polling di grup pun, polling simple di grup Pagar Asiknya, itu pun bentuk kita kontribusi anggota terhadap setiap keputusan dan kebijakan yang ada di Pagar Asik. Programnya berarti banyak ya? Kalau program itu kita diideasi dari Yayasan Rumah Harapan Kita ada 4. Apa aja? Ada Ekonomi Empowerment, ada juga Beri Senyuman, ada juga Rocita, dan Simi. Untuk yang selanjutnya, apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah Akang selenggarakan? Oke, mungkin untuk Pagar Asik sendiri bisa dilihat di belakang, mungkin ada beberapa warta juga. Oh, banyak Ya, ya? alhamdulillah. Dan di sini mungkin bisa dilihat ada distribusi 2.500 paket hektar di tahun 2024. Ini di beberapa titik kota Tasikmalaya, alhamdulillah saat bulan puasa kita membagikan sekian 2.500 paket hektar. Dan kebetulan alhamdulillahnya di tahun 2025 itu kita achieve di 3.900 paket juga. Alhamdulillah bertambah gitu. Iya, banyak Dan sekali. itu untuk kegiatan iftar yang pertama. Dan yang kedua mungkin yang paling berkesan itu ada di kurban gitu. Jadi setiap kurban pun kita sering mengadakan kurban di pelosok. Di pelosok. Ya, Di di daerah pelosok. mana kalau boleh tahu? Kalau kebetulan di kemarin itu ada di daerah Pespahyang, ada di daerah Salapa, dan satu lagi di Kuda Depa gitu. Untuk tahun sekarang, mohon maaf, di tahun sekarang itu ada 3 lokasi. Kalau di tahun kemarin ada 4 lokasi gitu paling. Udah banyak berarti ya dari kontribusi Sanggar Asik ke Pagar Asik. Oh iya, Pagar Asik. Iya, Maaf. iya nggak apa-apa. Pagar Asik ke Kota Tasik gitu. Iya, alhamdulillah mungkin untuk Kota Tasik, kalau Kota Tasik, alhamdulillah masih bisa berdampak dan bisa memberikan banyak kesan positif bagi Kota Tasikmalaya. Ya, yang selanjutnya ya, apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggota atau masyarakat?
anggota khususnya yang paling terasa untuk sekarang itu kepedulian mereka terhadap sosial. Gitu. Mungkin banyak hal yang dianggap sepele seperti kita ada, mohon maaf, misalkan ada yang meninggal dunia di sekitar rumah kita, kadang kita tuh tidak peduli akan hal tersebut. Gitu. Tapi dengan banyaknya kesadaran yang digali dan juga banyak yang dilatih juga, sehingga kepedulian itu timbul dan bukan hanya timbul tapi selalu berdampak dan berkelanjutan seperti itu. Itu untuk beberapa hal saja yang tadi kami sebutkan. Tapi kembali lagi buat dampak kepada masyarakatnya langsung itu sangat berdampak, dibuktikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin telah terlaksana. Seperti kemarin baru saja alhamdulillah kita bekerja sama dengan mitra untuk implementasi mukena kepada lansia sejahtera juga, sehingga mereka pun bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ya, apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas ini? Wah, sangat berpengaruh dan sangat menjadi salah satu alat yang perlu yang menjadi tempat untuk kita selain berkreasi, untuk menyebarluaskan informasi pun sangat berdampak. Bedanya kan kalau misalkan dulu sering kita tempel-tempel poster, kalau nggak door to door gitu ya, dengan sesimpel sekarang media sosial, hanya kita di HP langsung kita sharekan pun publikasinya itu terasa dan sangat berdampak. Justru banyak sekali orang-orang yang sekarang yakin nggak ada satu orang pun yang tidak punya HP mungkin ya, kemungkinan ya di zaman sekarang itu. Nah, itu menjadi salah satu media yang sangat berdampak, khususnya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat gitu. Banyak orang yang melihat ternyata di video ini Kota Tasik ternyata masih banyak kasus-kasus seperti ini. Wah, kita pun sebagai orang Kota Tasik gimana nih, harus ada gerakan apa nih gitu. Nah, itu biasanya di perang media sosial itu sangat penting, khususnya untuk punya HP mungkin ya, kemungkinan ya di zaman sekarang itu. Nah, itu menjadi salah satu media yang sangat berdampak, khususnya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat gitu. Banyak orang yang melihat ternyata di video ini Kota Tasik ternyata masih banyak kasus-kasus seperti ini. Wah, kita pun sebagai orang Kota Tasik gimana nih, harus ada gerakan apa nih gitu. Nah, itu biasanya di perang media sosial itu sangat penting, khususnya untuk publikasi dari beberapa peningkatan kepedulian masyarakat. Jadi informasi langsung tersampaikan ya. Betul, tersampaikan langsung. Mungkin udah cukup sekian aja. Makasih atas partisipasinya. Terima kasih kembali. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.